Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan kembali bersama saya Ruli Firmansyah. Masih dalam acara Kampung Relawan On Air dan kita masih berada pada sesi Gema Suara Relawan ya. Yang seperti diketahui, sesi ini akan memberikan informasi-informasi tentang giat-giat kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat dan juga akan memberikan himbauan dan anjuran, sekaligus juga memberikan materi-materi tentang Kepalang Merahan yang kami ambil dari situs Humanis Online ya. Itu sebuah situs tentang kursus digital yang dibangun oleh Palang Merah Indonesia sebagai sarana untuk memberikan pelatihan secara online, dan nanti bagi kawan-kawan bisa langsung yang berminat mengikuti kuis, ketik di Google Humanis PMI dan itu akan terlihat linknya, langsung klik dan nanti ikuti prosedurnya, pendaftarannya sampai nanti ada kuis-kuis. Sebanyak 39 ya, 39 pelatihan digital. Nah itu bisa bertahap. Kalau untuk awal minimal itu setiap relawan harus memiliki 4 sertifikat. Artinya lulus di 4 materi gitu. Oke, kali ini adalah materi yang kedua ya. Kita akan kupas tentang lambang Kepalang Merahan. Nah ini pada materi ini akan dibahas dan dikupas itu sejarahnya, fungsinya, dan nanti juga ada apa yang tata cara penggunaan ya, mungkin ada penyalahgunaannya di mana, dan itu juga akan kita informasikan melalui materi-materi yang akan kita tayangkan berikut. Selain itu juga ada tanda lain fasilitas tenaga kesehatan, itu juga nanti kita bisa memahami pembedanya di mana gitu. Nah, semuanya adalah nanti bagaimana penggunaan lambang oleh Perhimpunan Internasional itu sudah diatur dan itu sudah diakui baik sebagai lambang pelindung ataupun lambang pengenal. Nah, oke, untuk pertama ya, kita memutarkan dulu seperti biasa sebuah video referensi, nanti kawan-kawan bisa saksikan dan itu bisa disimpulkan nanti boleh sebagai referensi, dan bagi yang ingin lebih mendalami silahkan kunjungi situs Humanis PMI Online. Nah itu alamatnya humanispmi.online. Nah, atau bisa di googling ya, ketik Humanis PMI nanti sudah terlihat. Oke, kita putarkan materi pertama. Selamat menyaksikan. Lambang Kepalang Merahan. Lambang adalah tanda atau simbol yang mempunyai makna dan fungsi. Begitu juga lambang palang merah. Tahukah kamu mengapa lambang palang merah bisa seperti itu? Yuk kita simak videonya. Pertengahan abad ke-18, Kesatuan Medis Militer belum memiliki lambang yang sama. Mereka seringkali menjadi sasaran penyerangan pihak lawan di medan perang. Tahun 1864, konferensi diplomatik di Jenewa, Swiss, mengadopsi lambang palang merah dengan latar belakang putih sebagai lambang pembeda bagi Kesatuan Medis Militer. Lambang ini untuk merefleksikan kenetralan dan menjamin perlindungan terhadap kesatuan tersebut. Tahun 1876, Kerajaan Ottoman Turki menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah. Tahun 1929, konferensi diplomatik mengadopsi bulan sabit merah dan singa matahari merah sebagai tanda pembeda atas permintaan Turki, Persia, dan Mesir. Namun, sejak Persia menjadi Republik Iran pada tahun 1980, lambang bulan sabit merah digunakan sebagai pengganti singa dan matahari merah. Sebagai penutup usulan lambang, tahun 2005 disahkan protokol tambahan 3 tentang lambang kristal merah yang berstatus sama dengan 2 lambang sebelumnya. Sejauh ini ada 157 negara menggunakan lambang palang merah, 34 negara menggunakan bulan sabit merah, dan 1 negara menggunakan kristal merah. Di Indonesia, Badan Palang Merah dibentuk pada 17 September 1945 dengan nama Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. PMI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno pada Menteri Kesehatan Kabinet 1, Dr. Buntaran Martoatmojo. PMI diakui secara internasional oleh ICRC dan IFRC pada tahun 1950. Saat ini, PMI diperkuat legalitasnya sebagai satu-satunya perhimpunan nasional di Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan, yang juga menegaskan bahwa Indonesia resmi memilih lambang palang merah yang digunakan oleh Satuan Kesehatan TNI dan PMI. Sesuai dengan undang-undang tersebut, lambang palang merah berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal, serta lambang PMI yang digunakan hanya oleh Perhimpunan Nasional PMI. Tanda pelindung digunakan saat konflik bersenjata oleh Satuan Kesehatan TNI. Dapat juga digunakan oleh tenaga kesehatan, rumah sakit, dan sarana transportasi sipil setelah mendapat izin dari Panglima TNI. Sedangkan tanda pengenal berfungsi sebagai penanda personel, kendaraan, dan tempat dari lembaga resmi yang melakukan pertolongan dan bantuan pada saat kerusuhan dan gangguan keamanan. Pengguna selain PMI harus seizin tertulis dari pengurus pusat PMI. Pengaturan lambang dalam undang-undang memberikan perlindungan dan akses yang lebih luas dalam memberikan bantuan pada masyarakat bagi PMI atau pihak lain yang berpartisipasi. Penyalahgunaan lambang palang merah oleh individu, kelompok, lembaga, organisasi, dan korporasi untuk mencari keuntungan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda pidana maksimal 10 miliar rupiah. Undang-undang Kepalang Merahan ini tidak melarang atau membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Undang-undang ini khusus untuk mengatur penyelenggaraan Kepalang Merahan yang dilakukan oleh PMI bersama masyarakat. Baik, oke, itu tadi materi pertama ya. Materi pertama itu diputarkan video, itulah tadi bisa disimak tentang lambang Kepalang Merahan, dan itu mulai berdirinya, alasan dibentuk kemarin, sekarang ini bagaimana lambang itu disepakati sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya bacakan juga sedikit sinopsis ya dari video yang kita saksikan tadi tentang lambang Kepalang Merahan. Nah, ini bisa kita lihat tujuan pembelajarannya, bisa kita baca ya. Oke, dilanjut. Sejarahnya, lambang sebagai pembeda medis tentara. Nah, ini tercipta pada tahun 1800-an. Personal medis tentara mempunyai tanda yang berbeda, seperti Prancis itu ada merah, Austria ada putih, Prancis ada kuning. Nah, kelemahan dari tanda yang berbeda setiap negara itu menyebabkan kombatan ini maksudnya yang terlibat dalam perang atau tentara tidak tahu tanda pengenal unit medis lawan. Nah, ini yang menjadikan dasar pertama kenapa lambang Kepalang Merahan itu disepakati oleh seluruh dunia. Itu bisa, ini lambang tidak dikenal secara universal dan unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral. Sehingga banyak kejadian ya, mungkin peristiwa waktu itu dalam perang itu justru unit medis ini yang diserang gitu. Nah, itu. Nah, sekarang dengan adanya beberapa perjanjian, tentu sudah ada perjanjian Jenewa, ada kesepakatan antar negara juga di bawah IFRC dan ICRC, itu sudah mengatur tentang kenetralan ini melalui kode lambang sebagai pelindung dan kode lambang sebagai pengenal. Nah, dalam pengadopsian lambang pembeda itu adalah pertama menawarkan status netral. Dengan demikian menjamin perlindungan dari orang yang atau petugas atau relawan yang menggunakannya. Status netral menuntut diadopsinya satu lambang. Konferensi Internasional tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih untuk tanda pengenal kesatuan medis tentara. Lambang palang merah merupakan kebalikan dari bendera Swiss sebagai penghormatan terhadap negara Swiss, yakni tempat terselenggaranya konferensi pertama ya di Swiss waktu itu. Jadi dengan adanya tanda lambang tersebut, kombatan atau tentara dapat mengenali para personel medis dan keagamaan angkatan bersenjata. Nah, ini bisa kita lihat ada gambarnya. Nah, ini dan fasilitas medis angkatan bersenjata ini juga bisa dilihat. Ini tidak boleh diserang.
Nah, ini juga ada unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila membantu pelayanan medis Angkatan Bersenjata. Ini ada gambarnya ya. Nah, ini bisa ada ini tentara dan ini lambang personel medis. Berikut itu lambang palang merah, menandakan dan melindungi personel medis serta memberi status netral. Artinya ini pihak yang tidak boleh diserang. Nah, ini juga diatur dalam hukum humaniter internasional nanti. Nah, ini itu yang menjadi dasar kenapa lambang ini dianggap sebagai lambang netral dan statusnya sebagai pelindung. Fungsi lambang sebagai tanda pelindung ini menimbulkan reaksi otomatis di kalangan kombatan ya untuk menahan diri dan menghormati. Artinya tidak melakukan serangan kepada individu atau unit transportasi atau fasilitas medis lainnya itu yang menggunakan tanda ini tidak diserang. Nah, ada juga ini kan palang merah. Kita juga mengenal lambang bulan sabit merah. Nah, pada 1876 perang di Balkan antara Rusia versus Ottoman ya, Turki. Kerajaan Ottoman ini mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh kesatuan medis tentara kerajaan mereka. Artinya, nah itulah nanti kita akan mengenal ada dua lambang setidaknya, itu lambang palang merah dan bulan sabit merah. Nah, lambang bulan sabit merah ini diakui sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dan diadopsi secara resmi dalam konvensi tahun 1929. Nah, atau bersamaan dengan lambang singa dan matahari merah di atas dasar putih. Nah, ini bisa kita lihat ini lambangnya ya, bulan sabit merah. Bulan sabit merah ini diadopsi sebagai lambang pembeda sama dengan statusnya dengan lambang palang merah dalam konvensi Jenewa pada 1949 beserta protokol tambahan 1 dan 2 pada 1977. Nah, berikutnya ini ada lambang singa matahari merah. Nah, ini juga adalah bagian dari aturan lambang ya yang diberikan status netral dan pelindung serta pengenal. Nah, lambang singa matahari merah ini digunakan oleh Kesatuan Medis Tentara Kekaisaran Persia atau saat ini bernama Republik Islam Iran. Setelah 1980 tidak ada satu negara pun yang menggunakannya lagi. Artinya ini lambang hanya bertahan dari tahun 1929 hingga 1980. Nah, lambang ini tidak digunakan lagi dan rata-rata negara-negara dunia yang bersifat pemerintahnya ini ya berhaluan Islam itu menggunakan bulan sabit merah. Nah, itu lambang yang disepakati berikutnya. Setelah itu ada lambang kristal merah. Nah, ini kita bisa lihat lambang kristal merah disahkan pada Konferensi Internasional ke-29 di Jenewa, Swiss pada tahun 2005 sebagai protokol tambahan ketiga. Lambang kristal merah ini kemungkinan untuk negara-negara yang tidak mau menggunakan lambang palang merah ini ya atau bulan sabit merah untuk bergabung dalam gerakan sebagai anggota sepenuhnya dengan menggunakan lambang kristal merah. Kemungkinan untuk menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah secara bersama-sama. Ada juga memakai ini dan ada juga ini untuk negara Israel ya. Mereka juga punya lambang sendiri yang sudah diakui oleh Internasional Komite Palang Merah. Nah, ini dia lambang pembeda lambang yang diakui. Ada palang merah itu 1883. Bulan sabit merah diakui tahun 1929. Ada juga singa matahari merah itu diakui pada 1929 dan hanya dipakai hingga 1980. Dan ada juga kristal merah itu diakui pada 2005. Nah, aturannya setiap negara hanya boleh menggunakan salah satu lambang ini. Jadi tidak boleh menggunakan dua lambang sekaligus. Kalau di Indonesia kita menyepakati itu palang merah Indonesia. Kalau di Turki hanya menggunakan, ini contoh ya, hanya menggunakan bulan sabit merah gitu, sebagai perhimpunan nasional kepalang merahan mereka. Nah, ini lambang yang tidak diakui lagi ya. Nah, dulu pernah ada lambang-lambang. Nah, ini yang menyebabkan
para kombatan itu tidak mengenali lagi karena terlalu banyak lambang, membingungkan gitu. Jadi dianggap ini akhirnya menjadi lambang kesatuan tentara yang tidak netral. Nah, itu kita bisa lihat ada Afghanistan, ada Siprus juga, ada India, Thailand juga pernah waktu itu menggunakan lambang lainnya. Di Syria juga ada, Jepang juga pernah menggunakan lambang mereka yang ajukan, tapi itu sudah tidak diakui lagi. Ada Lebanon juga, ada Sudan pernah juga, ada Sri Lanka dan Kongo. Nah, itu pernah menggunakan lambang sendiri dan tidak diakui lagi. Oke, ini lanjut materi fungsi ya. Tadi kita sudah menyinggung juga beberapa fungsi lambang ini. Itu antara lain adalah sebagai tanda pelindung. Nah, maksudnya dipakai pada saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional, ICRC, unit medis atau sarana transportasi medis dari Kesatuan Medis Tentara. Ini bisa kita lihat. Ini di saat digunakan oleh relawan, mereka menggunakan rompi atau pakaian ya, penanda yang berlogo palang merah seperti ini. Nah, ini tanda pelindung. Ada juga ini dasar putih ya. Kalau tanda pelindung itu ditandai dengan palang merah berdasar putih. Nah, ini Kesatuan Medis Tentara dan ini dari ICRC. Ini bisa kita lihat. Dan itu memang dibuat dalam ukuran besar sehingga mudah terlihat gitu. Artinya tidak ada lagi istilah salah serang gitu. Jadi memang ini setiap unit, setiap orang yang menggunakan tanda ini itu wajib untuk tidak diserang oleh para kombatan atau pihak yang bertikai karena merupakan tanda pelindung atau tanda netral. Nah, siapa yang berhak menggunakan lambang yang berfungsi sebagai tanda pelindung? Nah, ini harus kita pahami ya. Pertama itu adalah petugas medis atau kesehatan dari tentara nasional setempat, negara yang ikut berperang gitu. Nah, yang kedua kendaraan kapal, pesawat, instalasi, pos pertolongan pertama, unit medis, angkatan bersenjata dan lain-lain. Artinya yang bersifat kemanusiaan dan pertolongan gitu. Jadi tidak boleh dipakai di tank tempur, tidak bisa juga di panser-panser atau di peralatan alutsista ya. Nah, ini tidak boleh tanda ini dipakai sebagai strategi perang, artinya mengakali atau mau menyamarkan keberadaan alutsista dari serangan musuh. Itu tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah anggota gerakan yang sedang bertugas. Nah, ini relawan ya. Artinya dalam penyelamatan dalam daerah konflik itu dikomandai oleh ICRC dan itu mereka akan menggunakan tanda palang merah tetap dalam dasar putih dan itu diberikan logo ya atau tulisan dari organisasinya. Nah, kalau yang seperti kita lihat ini adalah ini dari ICRC, International Committee of Red Cross. Berikut adalah kendaraan sipil dan gedung. Nah, artinya kalau dalam keadaan perang, tanda ini tanpa diberi tanda pun sebetulnya dalam hukum humaniter internasional itu memang tidak boleh menyerang kendaraan sipil dan gedung milik sipil atau masyarakat. Nah, nantinya juga akan diperkuat dengan memasang tanda gambar ini ya sebagai tanda gambar pelindung pada kendaraan sipil dan gedung-gedung sipil atau milik masyarakat, permukiman dan lain sebagainya. Nah, penggunaan lambang tanda pelindung harus mendapatkan izin dari Panglima Tinggi Militer setempat. Nah, itu hanya diberikan kepada Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional atau IFRC. Jadi harus menggunakan lambang ini harus mendapat izin dari Panglima Tinggi Militer dari negara setempat. Nah, kalau di Indonesia otomatis itu adalah izin dari Panglima TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini ada juga syarat jika lambang digunakan sebagai tanda pelindung. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan, yakni lambang harus dapat dilihat dari semua arah. Artinya dipasang di bagian gedung atau bagian kendaraan yang memang bisa terlihat dengan mudah. Nah, ini bisa kita lihat, ini dipasang di atap.
Ada di pintu juga dengan banyak pintu ya. Ada samping kiri kanan semua dipasangi agar terlihat dengan mudah dari semua arah. Berikutnya kalau perlu diterangi dengan cahaya lampu. Artinya ini yang dipasang di gedung atau di mobil sendiri pun itu harus disorot agar terlihat sehingga tidak ada kesalahan dari para kombatan menyerang pihak yang netral. Nah, itu mungkin kita bisa istilahkan adalah pihak yang netral. Nah, berikutnya harus dapat diidentifikasi dari jarak sejauh mungkin. Artinya itu harus berukuran besar. Nah, kalau dalam teknologi alutsista sekarang dengan ada teropong dan segala macamnya ini sudah teratasi secara otomatis sebenarnya. Artinya sebelum menyerang, jika dipasang di tempat yang mudah terlihat dan ini pasti akan terlihat jelas oleh para kombatan sehingga mereka tahu dan bisa menahan diri untuk tidak menyerang fasilitas-fasilitas yang bersifat medis ya, bersifat manusia juga yang ditandai dengan lambang-lambang yang dipasang di atap mungkin atau di bagian-bagian yang gampang terlihat. Nah, itu tadi tentang lambang palang merah sebagai pelindung. Berikutnya kita akan mengupas lambang palang merah sebagai tanda pengenal. Nah, ini bisa kita lihat, itu memperlihatkan di masa damai bahwa seseorang atau suatu objek berkaitan dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Apakah itu perhimpunan nasional, kalau di kita itu Palang Merah Indonesia ya, PMI maksudnya, atau IFRC, International Federation of Red Cross, atau ICRC. Nah, beda dari dua organisasi ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Itu juga boleh dipakai di unit medis atau sarana transportasi medis dari kesatuan medis tentara. Dan berukuran lebih kecil. Kalau tanda pengenal boleh dibuat dengan ukuran lebih kecil. Nah, ini bisa kita lihat penggunaannya. Ada yang dipasang di baju ya, di bagian dada, ada yang di bagian lengan. Kalau itu ada di pos, bisa dipasang di pintu masuk dengan ukuran yang proporsional, lebih kecil. Nah, berikut juga ada pihak lain yang bisa mendapatkan izin penggunaan tanda pengenal adalah pihak lain dengan seizin Perhimpunan Nasional atau Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Catatannya, penggunaan dengan syarat-syarat tertentu mengacu pada aturan penggunaan lambang untuk Perhimpunan Nasional yang diadopsi pada saat Konferensi Internasional ke-20 tahun 1965 di Vienna atau revisi tahun 1991. Untuk Indonesia sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019. Nah, itu andai ada pihak lain yang membutuhkan izin penggunaan tanda pengenal palang merah atau bulan sabit merah mungkin di daerah yang atau daerah negara-negara yang memakai lambang bulan sabit merah. Jadi dibolehkan dengan ketentuannya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan itu sudah diatur seperti yang saya bacakan tadi. Nah, jika melanggar ini juga ada diatur tentang penyalahgunaan lambang. Nah, penyalahgunaan lambang itu sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Jenewa 1 pasal 44. Ya, ini diingat ya. Konvensi Jenewa 1 pasal 44. Lambang palang merah atas dasar putih tidak boleh dipergunakan kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, anggota-anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh konvensi ini dan lain-lain, konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa. Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam pasal 38. Nah, pasal 38 itu memuat tentang bulan sabit merah serta singa dan matahari merah. Nah, pada Konvensi Jenewa 1 pasal 53 paragraf 1 masih dalam mengatur penyalahgunaan lambang ini, itu memuat ya pemakaian lambang atau sebutan palang merah atau palang Jenewa
atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan daripadanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseroan dagang baik pemerintah maupun swasta selain dari mereka yang berhak di bawah konvensi ini selalu harus dilarang. Apapun maksud daripada pemakaiannya. Artinya memang sangat dibatasi sekali karena ini adalah organisasi kemanusiaan. Lambang-lambang tersebut tidak boleh dikomersilkan dan tidak boleh digunakan di luar dari aksi-aksi kemanusiaan atau kegiatan kemanusiaan yang dilancarkan oleh baik oleh Perhimpunan Nasional atau IFRC atau juga ICRC. Pada Konvensi Jenewa 1 tersebut, pasal 53 paragraf 4, larangan itu ditetapkan dalam paragraf pertama. Jadi pasal ini akan berlaku juga untuk lambang-lambang dan tanda-tanda yang disebutkan dalam paragraf kedua pasal 38, tanpa mempengaruhi hak apapun yang diperoleh karena pemakaiannya terlebih dahulu. Artinya kalau suatu lambang sudah dilarang, itu tidak boleh dipakai lagi, atau lambang-lambang yang resmi yang itu harus mendapatkan persetujuan dari Perhimpunan Nasionalnya atau organisasi yang mengatur tentang ini, dan yang pasti itu tidak boleh dikomersilkan. Nah, ini dia. Kita bisa lihat contohnya ya, kategori penyalahgunaan lambang. Nah, itu ada namanya peniruan atau imitation. Nah, ini bisa kita lihat peniruan ya. Dia tidak menggunakan sama tapi ditambahkan fitur-fitur lain, mungkin warna lain atau dalam bentuk desain lain. Nah, penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah. Warna dan desainnya yang mirip, nah itu yang disebut dengan peniruan. Berikutnya, penggunaan yang tidak tepat atau usurpation. Nah, ini ada penyimpangan penggunaannya, digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Contohnya itu perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter, apoteker, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat ada tidak tepat menggunakan lambang palang merah tapi diberikan fitur lain seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan. Artinya palang merah Indonesia sendiri dinyatakan berhak tapi tidak sesuai dengan prinsip dasar itu. Ada 7 ya. Nah, mungkin dalam sesi lain kita akan bahas, termasuk salah satunya digunakan oleh relawan untuk atau pengurus atau pihak lain yang ada dalam organisasi untuk kepentingan politik, itu salah satunya. Nah, untuk hal ini PMI karena ini sudah masuk tahun politik, Palang Merah Indonesia sudah menerbitkan edaran untuk mengatur para relawan yang terlibat atau mungkin ikut pencalonan atau ikut sebagai tim sukses atau tim kampanye. Nah, terakhir itu adalah diwajibkan untuk mengambil cuti sampai kegiatan mereka selesai. Berikutnya adalah ini pelanggaran, termasuk pelanggaran berat atau grave misuse dan perbuatan curang perfide kalau ininya. Digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau objek militer lainnya seperti ambulan, helikopter berlambang mengangkut tentara atau amunisi. Artinya kendaraan ini ditempelkan atau diberi lambang pelindung ya, lambang kepalang merahan sebagai lambang pelindung. Tapi fungsinya adalah untuk membawa tentara umpamanya atau membawa persenjataan atau objek militer lainnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan itu termasuk pelanggaran berat. Nah, itu. Berikut ada juga dibahas tentang perbaikan logo organisasi. Nah, ini bisa kita lihat beberapa organisasi telah mengganti logonya setelah didekati oleh gerakan. Nah, ini bisa kita lihat Orange Cross sebelumnya sekarang sudah menjadi Orange Cross yang menggunakan lambang yang tidak mirip lagi dengan lambang-lambang palang merah. Ini bisa kita lihat contohnya.
sudah diganti ya. Nah, dulunya pernah memakai lambang palang merah, tapi penggunanya tidak tepat. Oke, nah kita lanjut. Ini ada tanda lain fasilitas atau tenaga kesehatan. Nah, tanda lain untuk menandai fasilitas tenaga kesehatan itu bisa kita lihat. Ini ada logo Bakti Husada ya. Nah, ini juga di Indonesia ini sudah dikenal sebagai tanda medis, tanda operasional kendaraan operasional medis. Dan ada juga tadi bisa kita lihat ini lambang dari Star of Life. Nah, ini bisa juga dijadikan tanda lain untuk menandai fasilitas atau tenaga kesehatan. Ini luar negeri biasanya menggunakan Star of Life. Kalau di Indonesia adalah Bakti Husada logonya. Bagaimana penggunaan lambang oleh Perhimpunan Nasional? Ini bisa kita lihat. Nah, ini penggunaan lambang oleh Perhimpunan Nasional itu palang merah itu dipakai di 158 negara yang menggunakan tanda pengenal palang merah. Sementara bulan sabit merah itu dipakai di 33 negara. Dan lambang ya bisa kita lihat itu satu negara itu lambang kristal ya, kristal merah. Kristal merah itu dipakai oleh satu negara. Kalau saya tidak salah ini dipakai oleh negara Israel. Oke. Diingat ya, ditekankan lagi, palang merah itu 158 negara, bulan sabit merah dipakai di 33 negara, dan kristal merah dipakai di satu negara. Oke, itu tadi materi yang bisa saya paparkan tentang lambang kepalang merahan. Dan ini adalah materi kedua ya dari pelatihan yang terdapat atau kursus digital yang terdapat pada situs Manis PMI. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi yang baik bagi kawan-kawan yang akan mengikuti kuis. Dan bagi yang belum memahami atau ingin lebih mendalami, bisa langsung masuk ke situs Manis PMI. Bagi yang sudah punya akun itu bisa langsung, dan nanti klik fotonya nanti akan langsung link ke halaman kursus. Dan di situ ada 39 kursus, silakan ikuti satu persatu. Dan nanti kalau sudah mencapai nilai yang ditetapkan itu minimal 80%, 80 poin, itu bisa langsung dinyatakan lulus dan bisa langsung mencetak sertifikat lulusnya. Demikian, saya Ruli Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.